Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini, still dengan pembahasan untuk riset operasi, ya, ECMA 4413, dan di modul keempat terkait dengan pemrograman linear atau linear programming. Nah, cuman di sini di modul keempat ada 3 kegiatan belajar, yang dimana tiga-tiganya ini menggunakan metode yang berbeda. Nah, mungkin kalau misalnya untuk yang tes formatif pertama ini kita jatuhnya lebih ke manual, yang dimana ini kalau nggak salah entah di SMA harusnya sih ya udah belajar. Cuman kalau mungkin di kurikulum Merdeka saya nggak tahu. Nah, jadi namanya pemrograman linear berarti bikin kalimat matematikanya dulu, gambar, barulah cari di daerah maksimalnya di mana, seperti itu ya. Oke, so untuk soal nomor 1, dari kalimat bla 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 bla, intinya ada 2 bagian. Yang akan jadi fokus utama kita adalah, kan di sini tentukan kebijakan yang paling optimal, berapa perusahaan pengolahan ikan dan berapa perusahaan pengolahan kopra yang diikutkan diklat agar memaksimalkan kenaikan volume ekspor kabupaten itu. Oke, berarti kata kunci utamanya adalah memaksimalkan kenaikan volume. Nah, mana yang penambahan terkait dengan penambahan volume? Ya, ini. Sebagai hasil program ini, setiap perusahaan pengolahan ikan yang sudah ikut diklat setiap tahunnya akan ini. Dan kalau misalnya untuk yang sama dengan perusahaan kopra sebesar 17.500.000. So, berarti fungsi tujuannya atau Z-nya, apa namanya? Atau bisa kita katakan fx, y itu nilainya adalah sebesar atau persamaannya sebesar 20 juta X ditambahkan dengan yang namanya 17,5 juta Y. Nah, itu untuk kalimat atau untuk fungsi tujuannya. Nah, ada nggak batasannya? Ada. Apa itu? Batasannya adalah dana. Nah, kalau kalian baca di sini, batasannya adalah dana. Saya punya dana untuk diklat produksi sebesar 180 juta. Nah, tapi untuk diklat untuk yang kita bahas produksi di sini ada terbagi menjadi 2, ya kan? Ada terbagi menjadi 2 bagian. Ada diklat produksi untuk ikan sama diklat produksi apa namanya? Diklat produksi untuk pengolahan kopra. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita katakan bahwasanya apa nih? Ya, untuk yang diklat produksi 1.500.000 untuk si ikan sama yang 1.200.000 untuk si kopra, itu pasti dananya terbatas 180 juta. Jadi dari sini kita udah punya informasi bahwa 1,5 juta X ditambahkan dengan 1,2 juta Y itu setara dengan atau lebih kecil sama dengan, karena kan paling maksimumnya adalah 180 juta. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi nggak batasannya? Ada. Yang mana tuh? Nah, batasan lagi adalah terkait dengan dana untuk diklat pemasaran. Pemasarannya ada untuk ikan 1,8, untuk kopra 1,8. Jadi dari kalimat kedua ini kita memperoleh persamaan 1,8 juta untuk X ditambahkan dengan 1,8 juta Y, itu lebih kecil sama dengan 225 juta. Nah, ditanyakan bagaimana nih untuk kombinasinya supaya dia maksimum. Nah, ya udah, karena ini masih manual, kita gambar. Nah, cari tipotnya. Untuk yang hijau, nah, ini ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Nah, kalau misalnya X-nya 0 nih, habis, berarti hitungannya adalah 180 juta dibagi dengan 1,2 juta. Ya tinggal hitung aja, 180 bagi 1,2 itu berapa? 150. Jadi Y-nya ini adalah 150. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 0, masukin nih, tambah 1,2 juta kali 0 kan pasti hasilnya 0 nih. Berarti tinggal 1,5 juta X sama dengan 180 juta. Berarti nilai X-nya ya 180
juta dibagi dengan 1,5 juta adalah X-nya hasilnya adalah 120. Nah, kalau udah untuk yang ungu gantian untuk fungsi ke batasan kedua. Oke. Untuk X-nya sama dengan 0, maka nilainya berapa? Ya 225 dibagi dengan 1,8. 125. Nah, kemudian kalau Y-nya 0, ya pasti sama X-nya. Orang koefisiennya sama. Nah, kalau udah gimana? Ya digambar. Nah, cuman di sini saya gambarnya nggak presisi banget. Jadi, kalau misalnya karena berhubung nggak presisi, ingat ya, cara untuk menentukan nilai optimum tuh ada dua. Cek satu-satu titik sudutnya, atau yang kedua adalah menggunakan gambar daripada fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuannya digambar kemudian digeser-geser. Tapi masalahnya adalah karena saya gambarnya ngasal, jadi cara yang kedua yang pakai titik, yang pakai garis apa sih namanya bahasanya tuh, pakai daerah ya pakai garis, apa sih lupa namanya saya. Dulu bentar, coba saya lihat dulu. Namanya adalah pakai garis dengan garis ini ya, namanya garis selidik. Nah ya, garis selidik yang dimana garis selidik itu dari garis fungsi tujuan. Nah, kenapa nggak saya gambar satu, alias ini kan nggak tahu nih kira-kira sama dengan berapa. Jadi nggak bisa presisi banget. Nah, yang kedua adalah karena gambarnya secara skala ngawur, ya udah jelas pasti nggak bakal mungkin. Kalau saya pakai nanti takutnya malah tidak menjadi sesuatu yang baik. Oke, jadi emang mendingan yang kita, kalau saran saya sih, karena kita kan nggak bakal mungkin gambar rapi-rapi banget, jadi pakai cara yang uji titik aja. Oke, untuk yang hijau 150 Y-nya ketika X-nya 0 berarti di sini deh 150 misalnya. Untuk X-nya adalah 120. Oke. Oke, so kalau udah kita gambar, kita tarik garis seperti ini. Nah, untuk yang ungu ini 125 saya taruh di sini aja karena ini ya kan kalian lihat sendiri skalanya nggak sesuai. Karena ini saya menyesuaikan aja, yang penting 125 tuh ada di kanannya C 120 dan 125 nih ada di bawahnya 150. Nah, kalau udah barulah cari daerah arsir. Nah, oke, ini ke bawah nih ya kan. Ini arahnya ke bawah. Kenapa arahnya ke bawah? Karena gini, kan 1,8 juta X ditambah dengan 1,8 juta Y itu lebih kecil sama dengan 225 juta. Pakai titik uji. Kalau di sini titik ujinya saya pakainya karena ingat ya, titik uji diambil dari titik yang tidak dilewati oleh garis yang mau kita uji. Nah, karena berhubung ada dua garis dan ada sebuah titik yang tidak dilewati, itu adalah yang ini 0,0. Jadi kita pakai 0,0 nih untuk mengujinya. Nah, kalau dimasukin kan pasti hasilnya 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 225 juta. Karena kalimatnya benar, maka daerahnya akan mendekati titik uji, jadinya ke bawah kiri nih. Yang hijau bagaimana? Yang hijau 1,5 juta X tambah dengan 1,2 juta Y lebih kecil sama dengan 180 juta. Berarti 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 180 juta. Ini bernilai benar. Karena dia bernilai benar berarti akan mendekati titik uji. So, dengan begini bagaimana daerah arsirnya? Nah, karena nggak bakal mungkin daerahnya adalah sesuatu yang negatif, ini udah pasti positif semua ya di linear programming. Kalau udah bahas soal cerita, nggak bakal mungkin ada sesuatu yang negatif. Kan nggak mungkin dong yang namanya perusahaan pengolahan ikan -5, nggak mungkin. Nah, jadi daerahnya mana? Daerahnya tuh yang ini nih. Set. Nah, so ada 4 titik. Nah, 4 titiknya yaitu adalah satu. Nah, tapi ini nggak mungkin ya, karena nggak bakal mungkin nggak sama sekali. Jadi ada 3 titik yang nanti akan kita uji. Nah, ada titik A, B, sama C. Nah, kalau untuk titik A itu udah jelas banget bahwa ini titik yang dilewati oleh yang ungu, yang 0,125.
Nah, terus kalau untuk yang B itu adalah belum tahu, jadi kita harus cari dulu. Yang C itu adalah 120,0. Ya udah, kita cari nih terkait dengan apa namanya? Untuk titik yang B. Jadinya berarti 1,5 juta X ditambah dengan 1,2 juta Y sama dengan 180 juta. Berarti ini saya bagi sejuta dulu aja, jadi saya nggak mau pakai juta-jutaan deh. Saya pakainya begini aja, biar angkanya nggak gede-gede banget. Oke, so 1,5 X tambah 1,2 Y sama dengan 180 dan 1,8 X tambah dengan 1,8 Y sama dengan 225. Tinggal pakai eliminasi substitusi nih. Ya udah, kita kali dengan 1, ini mau nyari siapa dulu, X atau Y? Nah, bebas. Ini saya mau ngilangin untuk X Y-nya dulu aja. 1,8 ini 1,2. Berarti setelah dikali 1,8, nah karena angkanya jelek emang. Oke. Berarti wait dulu. 12 sama 18 ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, biarkan saja. 1,5 dikali dengan 1,8 itu adalah 2,7. Jadinya 2,7 X ditambah dengan 1,2 kali 1,8 itu adalah 2,16. 2,16 Y sama dengan 180 kali 1,8 itu adalah 324. Kalau ini 1,8 kali 2 berarti 2,16 tambah 2,16 Y sama dengan 225 kali dengan 1,2 adalah 270. Nah, ya udah, berarti di sini kita kurangin nih, ya kan? Set. Habis dong, ya kan? Si 2,16-nya. Ya berarti tinggal 2,7 dikurangkan dengan 2,16 itu berapa sih? Jawabannya adalah 0,54 X. 0,54 X sama dengan 324 kurang 270 itu adalah 54. Berarti X-nya sama dengan 100 ya, karena dibagi dengan 0,54. Nah, karena X-nya udah 100, ya udah tinggal kita cari dong Y-nya berapa. 1,5 X tambah dengan 1,2 kali 100 sama dengan 180. Berarti 1,5 X tambah dengan 120 sama dengan 180. 1,5 X sama dengan 60. Karena ini saya kurang 120. Ini sama-sama kita bagi dengan 1,5. Ya ingat ya, ini cuma pindah kiri pindah kanan ya. Kalau emang kalian mau pakai kayak gitu, aljabar kayak biasa. Nah, ini pindah jadi bagi. 60 bagi 1,5 adalah 40. Jadi X-nya nih 40 nih, ya. My bad. Sorry. Ini kan X-nya 100 ya. Kenapa saya masukin ke Y-nya? Ya Allah. Hei. 1,5 kali dengan 100 tambah dengan 1,2 Y sama dengan 180. Berarti 150 tambah 1,2 Y sama dengan 180. Nah, kita kurangin dengan 150, jadinya berarti 1,2 Y sama dengan 30. Sama-sama kita bagi 1,2, berarti Y-nya adalah 30 bagi dengan 1,2, jawabannya adalah 25 ya. Oke, kalau dengan begitu berarti 1,8 kali dengan 125, ya benar. Oke, so kita udah memperoleh titik daripada ini 100,25. Ya, tinggal kita cek aja masing-masing titik. Nah, dari masing-masing titik ini kita cek, yaitu adalah yang untuk yang A ini karena berhubung nolnya X-nya nggak ada, berarti kita langsung hitung aja Y-nya nih. 1,2 kalikan dengan 125. Kalau ini 1, kok ngeceknya ke 1,2, bukan ke sini nih. Nah, 20 juta, ini jadinya 17,5 juta dikalikan dengan 125. Nah, berapa tuh? 125 kali dengan 17,5. Jawabannya adalah 2187,5 juta. Kalau yang di sini berarti 20 juta dikalikan dengan 100 tambah dengan 17,5 juta. 17,5 juta dikalikan dengan 25. Nah, berapa tuh hasilnya? Oke, wait dulu bentar.
Nah, saya geser lagi. Nah, cukup. Oke, berarti 20 kali 100 ya, 20 kali 100 ditambah dengan 17,5 kali dengan 25. Jawabannya adalah ini 2437,5 JT. Nah, kalau ini berarti 20 JT dikalikan dengan 120 jadinya adalah 20 kali 120 adalah 2520 ya. 2520. Wait. Sorry, 12 kali dengan 20 kali 120. 2.400.000. Ini 2.400 juta. Ya udah, mana nih jawaban yang benar? Ya, jawabannya adalah berarti paling gede adalah yang ini ya. Yang ketika X-nya sama dengan 100, X2-nya atau Y-nya adalah 25 dan Z-nya atau fungsi tujuannya adalah 2437,5. Nah, ingat ini dalam satuan juta ya. Jadi sebenarnya ini bukan 2437.500, bukan. Karena ini kan dalam satuan juta kan, bukan dalam satuan ribu. Kalau 2437 ini dikalikan dengan 1000 hasilnya segini. Ini dikali sejuta, jadi ini ada nolnya 3 lagi ya. Jadi nggak bakal mungkin dong masa 1.500.000 di sini juta-jutaan, tiba-tiba di sini lebih daripada 1 juta kan. Masa iya bahkan harganya jadi 20 juta. Masa dengan 100 sama 25 harga totalnya jadi 2 juta doang. Nah, jadi ini ada nolnya 3 biji ya di belakangnya ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah yang B ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 1 ya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2 angkanya tidak segila sebelumnya, tenang aja ya. Oke, dan nomor 2 ini bukan soal cerita, jadi langsung aja. Z-nya sudah ada, X1 sama X2. Nah, ingat ya, ini sebutannya X1 sama X2. Oke, so untuk fungsi-fungsi kendalanya ada 4. Sebenarnya ini 5 jatuhnya. Cuman yang akan jadi fokus utama kita adalah 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang 4 ini menandakan wajib positif nih X1 sama X2-nya, atau kita bisa bilang ini pasti ada di kuadran 1 jawabannya ya. Jadi kalau mau digambar boleh, enggak juga enggak apa-apa. Oke, nomor 1. Untuk nomor 1 kendalanya 12X1 tambah dengan 7X2 lebih kecil sama dengan 84. Itu kalau kita gambar, berarti ketika X1-nya dia 0, maka X2-nya adalah 12. Nah, karena kan ini kalau ditutup 7 kali berapa hasilnya 284, ya hasilnya dikali 12. Nah, ketika X2-nya 0, berarti ini ditutup 12 kali berapa hasilnya 84? Ya, hasilnya adalah 7. Ya, alias tinggal dibagi aja nih, 84 bagi 12. Oke, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, 10X1 tambah dengan 9X2 lebih kecil sama dengan 90. Oke, berarti X1-nya 0. Nah, kemudian ketika X2-nya 0. Nah, ini X2-nya adalah 10. Di sini X1-nya adalah 9 ya. Kemudian yang ketiga, oke, gambar ini nggak usah dicari titik-titik kayak gini karena ini kan cuman lebih ke kiri, lebih ke kanan, lebih ke atas ataupun lebih ke bawah. Jadi kita gambar aja nih. Nah, tapi just for your information bahwasanya kalau kalian emang ini ngerjainnya takutnya mungkin takut ragu gitu ya, gambarnya benar apa salah, mau mungkin ngambil mau tahu gambar aslinya kayak gimana, kalian bisa pakai GeoGebra ya. GeoGebra tinggal kalian masukin aja. Cuman di GeoGebra karena variabelnya defaultnya adalah X sama Y, ya kalian jangan pakai X1 sama X2 melainkan X sama Y. Oke, karena di sini angkanya still fine, gak jelek-jelek banget. So, tapi toh juga kita butuhnya ya udah angka gambar aja sekasar-kasarnya aja. Oke. So, untuk yang ungu ya, kan X1-nya 0, X2-nya 12.
Dan ini berarti ini X2, ini X1 gitu ya. Oke, 12 di sini nih. Ini 12. Terus 0,12 di sini dan 7,0 ya anggap aja deh kurang lebih di sini. Oke, so berarti untuk yang pertama gambarnya begini. Dengan konteks di mana 12x1 tambah 7x2, kita kasih labelnya ya. Lebih kecil sama dengan 84. Nah, oke, untuk yang biru muda sekarang. X2-nya 10. Oke, berarti 10 ini ada di bawah sini, ini 10. Terus X1-nya 9 ya, kurang lebih di sini. Berarti gambarnya nyilang begini ya. Set. Oke, perkiraannya segini lah. Kalau kalian mau gambarnya detail mungkin pakai kertas kotak kecil ya disilakan. Kalau misalnya mau pakai aplikasi ataupun software pembuat grafik ya dipersilakan. Oke, untuk ini mungkin lebih baiknya atau mungkin ini yang ungu di atas, yang biru adalah di bawah. 10x1 tambah 9x2 lebih kecil sama dengan 90. Kemudian ada lagi nih, x1-nya lebih kecil sama dengan 5. 5 tuh di sini nih berarti ya. Oke, berarti saya nggak tahu nih. Nah, ini problemnya. Saya nggak tahu apakah persis di sini atau di sini atau di sini. Ya kan? Ya, berarti emang mau nggak mau ini gambarnya harus lebih presisi lagi dikit ya. Apa namanya? Karena kalau gambarnya nggak presisi banget ya, walaupun emang nggak apa namanya, kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, nambah lagi karena di sini sampai 12 ya. 12-nya di sini. Ya udah, berarti ini 12. 12 sama 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, jadi biar bisa kira-kira lah. Nggak random banget lah seperti itu. Karena kalau random banget ya amsyong lah. Oke, untuk yang biru muda, X2-nya 10 di sini. Terus sama 9 di sini nih. Oke. Set. Nah, kemudian ada X lebih kecil sama dengan 5. Nah, 5 tuh di sini nih berarti. Oh ya, berarti emang ada di sebelah kanannya ya. Berarti di sini untuk X ini adalah gambar X sama dengan 5. Nah, tapi karena nanti ada X lebih kecil sama dengan 5 ya pasti nanti arah arsirnya ke kiri begini ya. Karena kan ke kiri daripada 5 kan gitu. Nah, di sini ada 2 nih. Untuk ini saya tulis di sini aja. Nah, untuk yang biru muda saya taruh sini aja. 9x2 lebih kecil sama dengan 90. Ingat, kita titik ujinya adalah 0,0. Berarti 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 90 adalah sesuatu yang benar. Dan ini adalah 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 84. Ini adalah sesuatu yang benar. Berarti arahnya ke bawah semua begini ya. Nah, intinya kalau kalian kalian gambar, sebenarnya nggak harus rame banget gambarnya. Sekiranya aja cari daerah yang kalau di ini nanti bakal arsirannya paling banyak. Nah, jadi ternyata arsiran paling banyak tuh ada di sini nih. Ya. Di sini nih, ya. So, berarti ada berapa titik? 1 2 3 4. Ada A, B, C, D. Nah, untuk yang A titiknya 0,10. Untuk yang B belum tahu. Untuk yang C juga belum tahu. Untuk yang D itu adalah 5,0. Ya udah, berarti kita cari dulu nih. Untuk yang B sama C. Untuk titik B, berarti titik B itu antara warna biru muda dengan ungu. Berarti pakai persamaan yang biru sama ungu aja. 12x1 tambah 7x2 sama dengan 84. 10x1 tambah 9x2 sama dengan 90. Ini dikali dengan 9, ini kali dengan 7. Berarti atau ini
atasnya kali 5, bawahnya kali 6. Saya hilangin X-nya aja dulu deh. 60X1 ditambah dengan 35X2 sama dengan 420 harusnya. 84 kali 5 ya 420. Oke. Terus kemudian yang di bawah berarti 60X1 tambah dengan 54X2 sama dengan 540. Kita kurang, berarti habis. Berarti jadinya adalah minus 54 kurang 35, itu adalah minus, ini 19 ya. 19X2 sama dengan 540 kurang 420, minus 120. Berarti X2 nya adalah 120 per 19 ya. 120 per 19 itu adalah 6,32 atau ya 6, kita pakai desimal aja ya. 6,31. 6,31 deh. Oke. So dengan begitu kita cari. Berarti 12X1 tambah 7 kali 6,31 sama dengan 84. 12X1 ditambah dengan 6,31 kali dengan 7 itu adalah 44,17. 44,17 sama dengan 84 dikurangkan dengan 44,17, berarti 12X1 sama dengan 84 kurang 44,17 adalah 39,83. Berarti X1 nya ini kita bagi dengan 12. Jadi kalau dibagi 12 hasilnya adalah 3,3. 3,31. Ya. 3,32 deh. Kan pembuatan dua angka di belakang koma. Berarti untuk B-nya ini angkanya jelek banget, astaga. Aduh. Pas bet dah. 3,32, 6,31 ya. 6,31. Kalau yang C, nah ini kita hapus dulu ya. Ini yang coret-coretan jatuhnya. Kalau untuk yang C itu kan antara ungu dengan oren. Ungu dengan oren. Oke, ungunya 12X1 tambah 7X2 sama dengan 84. Tapi dikasih tahu bahwa X1-nya udah 5. 12 kali 5 tambah 7X2 sama dengan 84. 60 tambah 7X2 sama dengan 84. Dikurangin 60 jadinya 7X2 sama dengan 24. Berarti 24 bagi 7 ya. 3,43. Nah, 3,43. Berarti di sini ya 3,43. Ya udah, berarti kita cek nih. Untuk yang A tujuannya adalah 11 sama 10. Berarti ini 10 kali dengan 10 sama dengan 100. Ini berarti wait dulu. 11 kali dengan 3,32 tambah 10 kali 6,31 itu jawabannya adalah berapa? Coba kita cek. 11 kali 3,32 tambah 10 kali 6,31, 6,32 ya. Ya udah 6,31 aja nggak apa-apa. 6,31 ini 99,62. Terus untuk yang ini berarti 11 kali 5 ya berarti ya. 11 kali dengan 5 ditambah dengan 10 kali dengan 3,43. Berarti 55 tambah 10 kali dengan 3,43. Jawabannya adalah 89,3. Nah, terus yang bawah ini adalah 11 kali 5. Jawabannya adalah 55. Nah, dari sini sebenarnya jawabannya berarti kan untuk memaksimumkan ya. Nah, berarti kira-kira yang mana nih? Ya, jawabannya adalah yang A. Yaitu adalah kita memproduksi atau mengerjakan sesuatu kan untuk memaksimumkan ya. Berarti hasilnya paling besar. Berarti X1 nggak perlu ada, yang hanya perlu ada adalah X2 sebesar 10 seperti itu ya.
Oke, so kita hapus untuk nomor 2-nya ya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, oke. Suatu masalah dibuat rumusannya dan ada tujuan untuk memaksimumkan ini dengan batasan daripada 1, 2, dan 3 di sini ya. Ya, oke. So berarti ya perlu kita cari gambarnya dulu untuk dari yang pertama. Dari yang pertama nih kan adalah 17x1 tambah 71x2 lebih kecil sama dengan 129. Berarti ketika x1-nya 0, berapa nih untuk x2-nya? Ya berarti tinggal 129 bagi dengan 71. Jawabannya adalah 1,81 ya. Oke, wait dulu. Ya, 1,81. 1,81. Terus kemudian untuk x2-nya, ketika x2-nya 0, ya ketika x2-nya 0, maka x1-nya adalah 129 dibagi dengan 17. Jawabnya adalah 7,58. Oke, 7,58. Wait. Nah, 7,58. Kemudian untuk nomor 2. Untuk nomor 2, 13x1 tambah 15x2 lebih kecil sama dengan 195. Maka ini ketika x1-nya sama dengan 0, maka x2-nya sama dengan 13. Dan ketika x2-nya sama dengan 0, maka x1-nya adalah 15. Kemudian untuk yang ketiga. Yang ketiga adalah 8x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 70. Maka ketika x1-nya sama dengan 0, maka nilai x2-nya adalah 70 bagi 5. Itu adalah 70 bagi 5 adalah 14. Kemudian untuk x2-nya, ketika x2-nya 0, maka nilai x1-nya adalah 70 bagi 8. 8,75. 8,75. Oke, so dengan begitu untuk yang 4 ini udah pasti kuadran pertama. Nah, kira-kira mana nih ya yang jawabannya x1 sama x2-nya sama z-nya menghasilkan optimum. So ya berarti kita gambar. Nah, karena nggak ada yang namanya lebih kecil langsung atau kayak tadi di nomor 2, so langsung aja. Berarti untuk x2 untuk yang warna merah dulu 1,81 di sini sekitarnya dan 7,58 di sini. Oke. So berarti untuk yang pertama seperti ini gambarnya kurang lebih. Nah, ya udah berarti set. Oke. Untuk 17x1 tambah 71x2 lebih kecil sama dengan 129. Kemudian untuk yang abu-abu, x2-nya 13. Wah, jauh sekali nih. Ini 13. Kemudian untuk x1-nya 15 di sini. Oke, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke, berarti 13x1 tambah 15x2 lebih kecil sama dengan 195. Nah, untuk yang biru muda, kayaknya mungkin ini dibawain lagi ya. Nah, untuk yang biru muda ternyata di sini ada lagi nih, nambah lagi di sini 14 deh. Terus abis itu 8,75 tuh ada di sini. Nah, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, menurut saya ini kayaknya ada salah gambar deh, atau ada salah ini ya. 8x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 70. Nah, kalau emang ini lebih kecil semua, ya ini lebih kecil semua. Kalau ini lebih kecil semua, kan titik ujinya kan di bagian sini nih, ya kan? Nah, kalau kita masukin ini 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 129 ini benar. Berarti ya dia mendekati titik uji yang ke bawah. Nah, kalau untuk yang biru muda 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 70 ini juga benar. Berarti ke sini gambarnya. Terus habis itu
Nah, yang abu-abu kalau kita masukin 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 195 juga ke bawah. Nah, loh bagaimana nih? Ya kan? Ke bawah semua. Berarti kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah ya pasti di bawah sini. So, berarti kemungkinan besar ini ada yang salah nih. Jadi daerah kalau misalnya berdasarkan informasi yang ada di soal ya, kalau ini apa namanya? Apa namanya? Daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang di daerah sini. Kecuali kalau misalnya ini lebih besar, maka daerahnya tuh yang ini. Nah, cuman kan saya nggak tahu nih. Kita kan jawab berdasarkan apa yang ada di soal aja. Berarti di sini titiknya cuma 3. Kalau nggak di sini, di sini. Karena nggak mungkin dong, 2 doang. Karena 0,0 nggak mungkin. Ya udah, berarti tinggal kalau misalnya A-nya adalah 0,181, berarti 5 kali 1,81. Nah, terus untuk B berarti 7,58,0. Berarti 4 kali dengan 7,58. Nah, berarti berapa nih? 1,81 kali 5, 9,05. Nah, 9,05. Kalau ini 7,58 dikalikan dengan 4, 30,32. Nah, ya udah pasti jelas tidak ada jawaban. Kenapa? Karena kalau menurut saya jawab dari gambar ini aja udah nggak masuk akal. Kalau mau pakai yang merah seperti ini, paling possible ini diganti arahnya jadi lebih besar sama dengan, sehingga daerahnya tuh di sini. Baru nanti titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimana di sini 0,13, 1,8, 1,0, terus 7,58,0, 8,75,0, terus sama ini, yaitu adalah berarti sekitar 3,2an ya berarti ya harusnya ya, antara C atau D. Nah, karena berhubung udah jelas ya udah soalnya salah, ya udah berarti ini emang salah soal ya. Karena soalnya nggak sesuai seperti itu. Nah, tapi ada juga beberapa kemungkinan. Bisa jadi yang warna merah tuh nggak gini gambarnya. Karena pas saya lihat ternyata di sini ada 11 koma. Nah, kan gitu ya. Atau ini 1,36. Lah, kalau misalnya emang gambarnya seperti itu kan berarti agak gimana deh? Harusnya mungkin possible-nya ada lagi begini misalnya nih, begini gitu loh. Jadi nanti akan ada motong lagi. Nah, mungkin aja. Jadi saya nggak tahu antara entah ini salah tanda, ya kan? Atau emang persamaannya yang salah. Ya, intinya persamaannya yang salah yang pasti. Entah angkanya ataupun tandanya, ya. Nah, tapi semisal emang kalau kita anggap aja ini kita ganti angkanya, oke, kita ganti aja deh angkanya. Ini kan lebih besar sama dengan nih, ya. Ini lebih besar sama dengan, jadinya ke atas nih. Maka daerah himpunan penyelesaiannya kita nggak pakai yang warna ini ya, nggak pakai warna coklat, melainkan kita pakai yang warna hijau di sini. Mungkin biru tua aja deh, biar kelihatan beda ya. Nah, akan ada 5 titik ya berarti ya. A, B, C, D, E. So, berarti kalau untuk yang A, itu udah jelas banget. Wait dulu. Untuk yang A ini udah ada jawabannya, yang B juga udah ada jawabannya. Tinggal cari yang C. Yang C itu adalah 8,75,0. Berarti 4 kali dengan 8,75. Nah, sama dengan berapa nih? 8,75 kali 4 itu adalah 35. Oke. Tinggal sama yang E. Nah, kita cari yang E dulu aja. 0,13. Berarti 5 kali dengan 13, jawabannya adalah 65. Nah, yang D, cara nyarinya ya cari dulu nih. Ini kan antara yang biru muda dengan yang abu-abu. Berarti biru muda dengan abu-abu. 13x1 tambah 15x2 sama dengan 195. Dan 8x1 tambah 5x2 sama dengan 70. Berarti bawahnya kali 3, atasnya kali 1. Nah, kita hilangin x2 aja yang gampang.
13x1 tambah 15x2 sama dengan 195. 24x1 tambah 15x2 sama dengan 210. Kita kurang. So, kita habisin aja nih. Berarti minus 11x1 sama dengan berapa nih? 195 dikurangkan dengan 210 itu adalah minus 15. Berarti x1-nya adalah 15 bagi 11. Nah, 15 bagi 11 itu adalah 1,36. Nah, 1,36. Oke, kalau x1-nya 3,6 berarti 8 kali 1,36 tambah 5x2 sama dengan 70. Berarti 1,36 dikalikan dengan 8, 10,88. Tambah dengan 5x2 sama dengan 70. Ini kita kurang dengan 10,88. Berarti 5x2 sama dengan 70 kurang 10,88, 59,12. 59,12. Berarti x2-nya adalah 59,12 bagi dengan 5 adalah 11,82. Nah, 11,82. Ya udah, berarti untuk yang D, untuk yang D berarti itu adalah 1,36, 11,82. Ya udah, tinggal kita hitung aja. 4 kali 1,36 tambah dengan 5 kali 11,82. Nah, coba kita cek. 4 kali 1,36 tambah dengan 5 kali 11,82. Jawabannya adalah 64,54. Ya. 64,54. Loh, berarti ternyata yang paling optimum itu adalah yang A, ya. X1-nya 0, X2-nya 13 dengan Z sebesar 65. Dan ternyata jadi ada jawabannya. So, untuk nomor 3 ini kita revisi soal. Ya, harusnya jadi lebih besar sama dengan, ya. Bukan lebih kecil sama dengan, karena kalau lebih kecil sama dengan gambar grafiknya jadi nggak nyambung, ya. Oke, so kita hapus untuk nomor 3, ya. Jadi intinya mah sebenarnya kalian harus bikin dulu, plot dulu gambarnya, cari daerah penyelesaiannya, cari titik ujungnya, kalian cek titiknya ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya memaksimalkan, ya udah. Ada berapa garis? Ada 3 garis. Oke, yang pertama 10x1 tambah 10x2. Nah, lebih kecil sama dengan 100. Berarti ketika x1-nya 0, maka x2-nya 10. Ketika x2-nya 0, x1-nya 10. Kemudian yang kedua, x1 tambah 10x2 lebih kecil sama dengan 40. Berarti ketika x1-nya sama dengan 0, berarti x2-nya sama dengan 4. Kemudian kalau misalnya x2-nya 0, berarti x1-nya sama dengan 40. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah 10x1 tambah dengan 5x2 lebih kecil sama dengan 50. Berarti x1-nya 0, maka x2-nya adalah 10. Dan kemudian ketika x2-nya adalah 0, maka nilai x1-nya sama dengan 5. Ya. Nah, so lanjut kita gambar, ya. Nah, kita gambar. Set. Aduh. Oke, gambarnya pakai ini aja deh. Tapi kalau dilihat, wah, angkanya cukup lumayan ini ya. Jadi kita nggak usah gambar rinci-rinci banget. Yang penting sesuai lah. 0, 2, 10 berarti di sini 10, di sini 10 ya, misalkan di sini 10 deh. Di sini 10, terus di sini 10. Oke, ini untuk yang biru. Kemudian untuk yang ini kita tulis dulu. 10x1 tambah 10x2 lebih kecil sama dengan 100. Terus kemudian untuk yang merah, x2-nya 4, ini 40. Berarti di sini 4, di sini 40. Agak jauhan dikit deh. Wah, bukan jauhan dikit, jauh banget. Oke, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, wait, dulu. Nah,
Berarti ini adalah X1 tambah 10 X2 lebih kecil sama dengan 40. Terus yang ini 10 di sini sama, terus sama 5 di sini. Oke, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, berarti 10 X1 tambah dengan 5 X2 lebih kecil sama dengan 50. Nah, pertanyaannya adalah ke manakah daerahnya? Oke. So, di sini berarti titik ujinya ingat ya, 0,0 di sini. So, berarti langsung kita cek dulu. 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 50. Ini benar. Berarti daerah arsirnya ke kiri sini. Terus kalau untuk yang biru ini adalah 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 100. Ini benar. Berarti ke bawah sini. Terus untuk yang merah berarti 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 40. Ya pasti benar juga. Berarti ke bawah sini. Nah, kira-kira daerah mana yang menyerupakan penyelesaiannya? Ya, daerah yang merupakan penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, berarti daerah penyelesaiannya mana nih? Nah, ke bawah sini, ke sini, sama ke sini. Nah, jadi ini juga sama nih. Kayaknya kok nanggung banget. Kenapa nggak pakai biru sama yang merah aja? Biru yang ini diilangin. Karena toh juga jawabannya sama. Jadi jatuhnya tuh kayak useless. Kalau mau pakai tiga-tiganya paling possible tuh yang ini nih. Nah, berarti di nomor 3. Nah, kita cek dulu. Apakah di daerah yang sini berarti ini ada 3 titik ya. Ada A, B, C. So, berarti untuk A-nya ini nilainya adalah 0,4. Berarti langsung cek aja ya. Untuk A 0,4 berarti 15 kali 4 sama dengan 60. Terus untuk yang B adalah 5,0 berarti 45 kali 5 adalah 25. Nah, yang C yang di tengah-tengahnya ini kita harus cari. Nah, untuk yang C yang di sini ini berarti cyan sama yang merah. Cyan sama yang merah itu berarti X1 tambah 10 X2 sama dengan 40. Yang cyan adalah 10 X1 tambah 5 X2 sama dengan 50. Kita kali 1, kita kali 2 bawahnya. Jadinya berarti X1 tambah 10 X2 sama dengan 40. Terus 20 X1 tambah dengan 10 X2 sama dengan 100. Berarti kalau dikurang jadinya minus 19 X1 sama dengan minus 60. Itu 19 ya ini ya. Berarti X1 nya adalah 60 bagi 19 nih. Berapa? 60 bagi 19 itu adalah 3,16 ya. 3,16. Nah, berarti untuk X2 nya bagaimana? Ya udah. Berarti X1 13 ini 3,16 ditambah dengan 10 X2 sama dengan 40. Kita kurang dengan 13,6. Berarti 10 X2 sama dengan 40 kurang 13,6 berarti 26,4. Nah, berarti X2 nya 2,64. Ya, berarti ini 2,64 3,16 2,64. Berarti 5 kali dengan 3,16 ditambah dengan 15 kali dengan 2,64. Nah, ini juga udah nggak ada titiknya nih. Berarti kemungkinan besar ya salah soal lagi. 15 kali dengan 2,64. Jawabannya 55,4. Tuh. Kalau kayak gini kasusnya ada jawabannya yang A. Nah, tapi coba kalau misalnya emang kebalik nih. Ya, emang kalau kebalik ya. Saya anggap ini kebalik ke sana. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang baru yang kita bahas itu adalah yang di sini. Ya. Oke. Nah, jadi mungkin ini kita simpen, kita hapus dulu aja. Toh juga udah saya tandain. Nah, ini saya bikin bukan lebih kecil sama dengan ya, melainkan lebih besar sama dengan. Oke, jadi daerah arsirnya bukan yang di sini ya. Kita ganti soalnya. Karena menurut saya jadinya jatuhnya kayak
what the fuck gitu kan. Apa sih, nggak jelas. Ini jadinya lebih besar sama dengan. Jadinya dia salah. So berarti dia bakal menjauhi. So dengan begitu ya daerahnya yang ini. Nah berarti ada 3 titik. Ya untuk A, B, sama C. Nah kalau tadi yang C kita udah ketemu bahwasanya untuk titik C ini ya, untuk C yang tadi selesaikan dengan apa namanya, eliminasi substitusi, bahwa X1 nya 3,16, ininya 2,64, sehingga nilai Z nya jawabannya adalah 55,4. Tinggal berarti sama lagi nih, satu lagi di sini ada D nih. Berarti tinggal kita cari nih untuk titik D nya, merah sama biru. X1 tambah 10 X2 sama dengan 40, 10 X1 tambah 10 X2 sama dengan 100, dikurang jadinya berarti minus 9 X1 sama dengan minus 60. Berarti X1 nya adalah 60 dibagi dengan 9, jawabannya adalah 6,67. Ya 6,67. Ini tadi sesuai soal ya. Ini versi A. Nah, X1 ini 6,67 berarti 6,67 ditambah dengan 10 X2 sama dengan 40. Berarti dikurangkan dengan 6,67. Berarti 10 X2 sama dengan 40 kurang 6,67 itu adalah 33,33. 33,33. Berarti X2-nya adalah 3,33. Ya udah. Berarti untuk D-nya adalah 6,67 3,33. Berarti nilai Z-nya adalah 5 kali dengan 6,67 ditambah dengan 15 kali dengan 3,33. Kita cek nih berapa ya. 5 kali 6,67 tambah dengan 15 kali 3,33. Jawabannya adalah 83,3 ya. 83,3. Oke, untuk yang A, untuk yang B itu kan 5,0 ya. Kan udah dihitung. Ini jawabannya adalah 25 untuk Z-nya ya. Z-nya sama dengan 25. Untuk yang A itu adalah 10,0, berarti 5 kali 10 sama dengan 50. Nah, ternyata ada nggak? Ada jawaban yang baru. Ini nih jawabannya, yang B, yang domba ya. Ini adalah versi jawaban yang B. Nah, cuman menurut saya dari soal nomor 4 ini akan lebih masuk akal ketika soalnya diganti menjadi ini lebih besar dan sedemikian hingga ya garis yang lain terpakai seperti itu ya. Karena apa namanya, jadi kalau misalnya kalian nggak mau ganti dipersilahkan jawabannya yang A, tapi kalau saya mau ganti aja deh. Nah, karena ini soalnya emang menurut saya ini ngawur banget ya, karena forward gitu loh. Ini ini sama ini aja dipakai, buat apa ini ada? Kalau emang buat ngecoh, I don't think so gitu, nggak mungkin begitu kalau buat linear programming ya. Jadi untuk nomor 4 jawabannya yang D itu dari menurut saya ya, karena ini saya ada revisi soal dan supaya lebih make sense. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi untuk yang versi A, kalau kalian mau pakai ini ya, X-nya 2-nya 4 dengan kondisi tadi yang pertama di sini sehingga ini nggak kepake, dipersilakan. Cuman kalau saya pakai sehingga saya harus merubah soal ini menjadi lebih besar ya. Oke, so itu untuk nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5. Nah, oke. So, untuk soal nomor 4 saya nggak mau hapus semuanya karena ternyata pas saya cek untuk nomor 5 ini 1 sama 2-nya masih kepake ya. Jadi saya hapus aja ininya. Nah, oke. Jadi soalnya gini, soal nomor 5 tuh seperti ini. Nah, 1 sama 2-nya kan masih sama persis nih dengan soal nomor 5 kan. Dengan soal nomor 4. Oke, jadi untuk nomor 3. Nah, untuk nomor 3-nya
6x1 dikurangkan dengan 6x2 lebih kecil sama dengan 30. Berarti ketika x1 nya 0 maka nilai x2 nya adalah dulu set, berarti min 5 ya, berarti min 5. Terus kemudian untuk x2 ketika x2 nya 0 maka x1 nya adalah 5. Jadi kalau digambar, kita udah gambar nih ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, apa namanya? Ini 10, ini 10 kurang lebih di sini. Kita tarik garis kurang lebih seperti ini dan kita kasih nama ini adalah 10x1 tambah 10x2 lebih kecil sama dengan 100. Kemudian kalau yang ini 4. Nah, ininya 40 di sini. Berarti kurang lebih gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah x1 tambah 10x2 lebih kecil sama dengan 40. Nah, yang hijau 5 sama min 5. Nah, oke. Ada minus nih. 5 sama minus 5. Oke, berarti ke bawah ya. Nah, 5-nya itu ada di sini. Ya. Minus 5-nya itu ada di sini. Nah, cuman menurut saya ini kayaknya nggak mungkin 4-nya di sini. Agak set. Nah, di sini deh. 5, ini min 5. So, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Saya nggak tahu ini apakah nanti akan berpotongan persis banget. Ya, cuman wait. Kalau coba saya cek pakai GeoGebra dulu aja ya. Nah, jadi udah saya buka GeoGebranya, bahwasanya di sini kan kita butuh yang namanya 10. Oke, ini saya nggak mau pakai. Intinya gambar grafik aja kan. 10x tambah 10y sama dengan 100. Terus habis itu x ditambah dengan 10y sama dengan 40. Terus habis itu 6x kurang 6y sama dengan 30. Maka kalau kita cari gambarnya kurang lebih seperti ini. Oh, ternyata motongnya di bagian bawah ya. Jadi mungkin kita perbaiki terlebih dahulu ya, terkait dengan gambar yang ada di sini. Jadi untuk 5 sama min 5-nya kita bikin agak bawah lagi seperti di sini. Misalnya di sini 5, di sini minus 5. Berarti gambarnya tuh nanti begini ya. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Biar sesuai aja ya, biar sesuai aja dengan apa namanya, gambar GeoGebranya. Karena di sini 40, kalau saya bikin dengan skala otomatis ini bakal menghabiskan banyak sekali, panjang banget gitu loh ya. Oke. Tapi kalau emang kalian mau gambarnya pakai buku kotak-kotak dipersilakan ya, atau mau pakai aplikasi biar tahu nih gambarnya begini nih. Nah, dipersilakan. Ya udah, berarti tinggal kita ini 6x1 kurang 6x2 lebih kecil sama dengan 30. Nah, titiknya adalah di sini nih 0,0. Oke. 0 kurang 0 lebih kecil sama dengan 30 benar. Berarti ini ke atas ini. Kemudian untuk yang ini 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 100, ini benar. Berarti ke bawah sini. Nah, untuk yang merah 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 40, ini juga benar. Berarti ke bawah sini. Nah, ini make sense. Kenapa? Karena daerah arsirannya itu di bagian sini nih. Nah, di bagian sini nih. Nah, ya. Karena kan ini ke bagian bawah ini termasuk, ke bawah ini termasuk, ini ke atas termasuk ya. Jadi titiknya ada 1, 2, 3 ya. A, B sama C. Nah, yang A nih, yang A dulu deh saya cari ya. Untuk yang A itu adalah 0,4, berarti 15 kali 4 sama dengan 60. Kemudian untuk yang B, kira-kira titiknya berapa nih? Pasti desimal ya. Yang B antara biru dengan merah. Biru dengan merah yang ini. 10x1 ini tadi kalau nggak salah. Nah, untuk yang B kan sebelumnya udah ada nih ya. Di nomor 4 kan sama persis ya, antara ini dengan yang ini ya, ini dengan ini. Dimana titik B itu seingat saya di nomor sebelumnya untuk nomor 4 itu 6,67 sama 3,33 ya, antara yang biru ini dengan yang merah. Maka nilai Z-nya adalah
5 kali dengan 6,67 ditambah dengan 15 kali dengan 3,33. Maka jawabannya adalah 83,33 harusnya. Ya, 83,3. Oke. So dengan begitu kita cari nih yang C antara yang biru dengan yang hijau. Nah, itu belum ada kan? Jadi 10x1 tambah 10x2 sama dengan 100. 6x1 dikurang dengan 6x2 sama dengan 30. Sama-sama kita kali 3 dan 5. Karena ini KPK-nya kan 30 ya. 30x1 tambah 30x2 sama dengan 300. Ini jadinya 30x1 dikurangkan dengan 30x2 sama dengan 150. Ini kita kurang sehingga x1-nya habis. Ini jadinya adalah 60x2. Nah, 60x2 sama dengan 150. Berarti x2-nya 150. 15 bagi 6 itu adalah 2,5 ya. 2,5. Oke. Berarti 10 x1 tambah dengan 10 kali dengan 2,5 sama dengan 100. Berarti 10 x1 tambah 25 sama dengan 100. Berarti 10 x1 sama dengan 75. Berarti x1-nya sama dengan 7,5. Nah, kalau dari sini sebenarnya nggak usah kita cek bahwasannya. Kenapa? Karena nggak bakal mungkin ngalahin yang B. Kenapa? Karena kalau kita lihat ternyata X2 ini lebih dominan daripada X1. So berarti kalau X1-nya dia walaupun naik dan X2-nya dia turun tapi secara tidak signifikan, ya biasanya jawabannya akan bakal tetap yang si C ini nggak bakal menang ya. Cuman nggak ada masalah, kita hitung aja. 2,5 berarti 5 kali dengan 7,5 ditambah dengan 15 kali dengan 2,5. Oke, berapa sih gitu ya? Oke, 5 kali dengan 7,5 tambah 15 kali dengan 2,5, jawabannya adalah 75. Nah, tuh kan nggak bakal mungkin kalah kan? Kecuali kalau di sininya 13, di sininya 15. Nah, itu baru patut tuh dicek ulang karena bedanya tipis. Kalau ini bedanya jauh, berarti bisa kita katakan ini jauh lebih signifikan atau jauh lebih apa namanya? Berpengaruh terhadap fungsi yang kita mau maksimumkan ya. Oke. So nomor 5 jawabannya adalah yang D ya. Oke. Nah, so dengan begitu kita akhiri dulu untuk tes formatif yang pertama dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.